Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa belajar bersama. Oke, coba. Ada yang tidak masuk tidak hari ini? Boten. Semua masuk ya? Semua masuk ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita belajar melanjutkan pelajaran, coba Bu Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Arga saja ya, ketuanya Arga ya. Oke, Ga, dipimpin doa dulu. Dan kepala ditundukkan berdoa mulai. Kalian sudah bisa menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, menyanyikan lagu-lagu nasional seperti ini merupakan salah satu bentuk cinta tanah air atau rasa nasionalisme. Tadi sudah Bu Guru absen, nggak ada yang nggak berangkat sekolah, semuanya berangkat. Alhamdulillah. Walaupun pada masa pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa belajar bersama walaupun dalam pembelajaran daring. Tadi juga Bu Guru amati masuknya sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak ada yang terlambat. Ditingkatkan ya, karena itu adalah salah satu contoh sikap disiplin. Siapa yang suka minum teh, angkat tangan. Arga suka nggak minum teh? Ayo angkat tangannya. Ya, betul. Jadi semua ini ya, semua suka minum teh ya. Tidak ada yang nggak suka minum teh. Nah, kalian tahu tidak bagaimana teh itu bisa sampai ke kita. Jadi bagaimana teh itu bisa sampai ke pembeli, sampai ke kita. Kita kan yang meminum. Yang meminum itu namanya apa? Konsumen. Nah, kok bisa sampai konsumen itu bagaimana? Ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah mengamati PPT atau PowerPoint bernarasi dan membaca bacaan, siswa mampu menguraikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Coba dibaca, bahwa sumber daya alam itu apa itu? Dibaca, dibuka mikrofonnya terus dibaca. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, macam-macam sumber daya alam ada banyak di situ. Dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan pembentuknya, yang kedua berdasarkan materinya, yang ketiga berdasarkan lokasinya, dan yang keempat berdasarkan penggunaannya. Oke, sekarang ini Bu Guru ada video. Kalian lihat video ini ya, video di sini. Sekarang Bu Guru minta kalian untuk membaca buku tematiknya halaman 1 sampai 2. Di LKPD juga ada, silakan dibuka buku LKPD-nya. Kerjakan pada LKPD-nya ya, secara berkelompok. Kalian tadi sudah Ibu Guru minta untuk mengerjakan LKPD dan berdiskusi bersama teman satu kelompok. Coba sekarang kalian
sampaikan hasil diskusi kalian tentang tanaman teh, tempat hidup tanaman teh, dan juga peta konsep yang telah kalian kerjakan. Ayo sekarang mulai dari kelompoknya Arga dulu. Silakan Arga sampaikan hasil diskusi kalian tentang tempat hidup tanaman teh. Yuk Ga, dibuka mikrofonnya, kemudian disampaikan hasilnya tadi yang ada di LKPD. Yang pertama. Yang pertama, ungkulat ditanam di dataran tinggi. Oke, tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi. Jadi tadi ada 2 kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, sudah sangat bagus sekali. Namun ada beberapa jawaban yang perlu Ibu luruskan. Yang pertama kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan bagus atau dengan baik. Nah, tanaman teh itu bisa tumbuh dengan bagus atau dengan baik itu di dataran tinggi. Peta konsep ya, kita teruskan ke peta konsep. Coba sekarang kelompoknya Shirley, Fadli dulu. Fadli, yuk Fadli dibuka. Karena kan untuk makan. Untuk makan. Terus. Sudah? Oke, kalau sudah sekarang kelompoknya Bowo. Apa pentingnya menjaga kelestarian? Alam sangat penting bagi masyarakat. Terima kasih ya. Oke, kita bahas bareng-bareng. Kenapa kok penting itu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam atau sumber daya alam? Itu yang pertama. Tadi sudah disebutkan bahwa tanaman itu juga termasuk sumber daya alam. Dia berfungsi untuk menahan erosi atau tanah longsor. Kita akan belajar tentang fabel ya, cerita fabel. Apa itu cerita fabel? Jadi fabel itu merupakan cerita yang mengisahkan kehidupan binatang ya, yang berperilaku menyerupai manusia. Tepuk semangat. Semangat. Yes, sekarang Bu Guru minta kalian untuk membaca teks bacaan tentang cerita fabel pada halaman 6. Di hari ini kita sudah banyak belajar ya. Yang pertama tadi tentang sumber daya alam. Tadi ada sumber daya alam yang bisa diperbarui, yang tidak bisa diperbarui. Ada sumber daya alam biotik, abiotik, sumber daya alam terestrial, dan akuatik. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya alam sebagai penghasil bahan baku dan juga sumber daya alam yang menghasilkan energi. Tadi kita sudah belajar tentang sumber daya alam dan juga tentang tokoh-tokoh. Kita juga sudah belajar tentang cerita fabel. Apa itu cerita fabel? Kemudian macam-macam atau unsur-unsur cerita fabel itu ada apa saja, seperti tokoh, watak, tema, amanat, penokohan, dan sebagainya. Tadi sudah belajar ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang manfaat tanaman bakau, itu untuk apa saja, untuk menjaga dari erosi, kemudian sebagai tempat hidup biota-biota laut. Bu Guru minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang Bu Guru kirimkan linknya melalui WhatsApp. Itu ada link Google Form, silakan nanti kalian isi. Oke, Arga silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, dan meja kepala ditundukkan, berdoa mulai. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.